Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Ety Riani, pengamat pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan, guru besar juga di Ekotoksikologi IPB. Selamat sore, Ibu Ety. Selamat sore. Ya, Ya, Ibu suara Ety saya bisa didengar? bisa didengar dengan jelas, Ibu. Oke, Salam sehat, Ibu baik, terima Ety. kasih. Ya, sama-sama. Salam sehat. Iya, Ibu Nah, Ety, ini bisa dijelaskan memang ini temuannya sudah beberapa hari lalu ya, bahkan sudah 1 minggu lalu ditemukan parasetamol, pencemaran parasetamol di Teluk Jakarta. Ini bisa dijelaskan mengenai temuan tersebut, Ibu? ya, baik. Terima kasih Mbak Tasya. Ya, jadi penelitian itu memang dilakukan oleh teman-teman dari LIPI ya, dari ada Prof. Genol sama Ibu Wulan gitu. Memang ini cukup mengagetkan karena selama ini kan kita hanya memperhatikan bahan-bahan pencemar yang lain ya, seperti logam berat, kemudian mungkin kalaupun ini nutrien gitu ya, Ya. kemudian PCB. Nah sekarang ini ternyata kok ada emerging pollutant yang berasal dari obat-obatan. Sebetulnya jumlah sampai 660 gram itu tidak termasuk ke dalam jumlah yang sangat membuat ekosistem perairan. Karena parasetamol itu kan obat analgesik dan diuretik yang sebetulnya itu sangat banyak kita bisa dapatkan di warung-warung ya, sehingga membeli parasetamol itu sudah seperti membeli permen saja gitu ya. Nah kenapa demikian? Karena memang tidak terlalu berat dampaknya ya. Jadi dengan dosis 500 mg sekali makan selama sehari 3 kali itu sebetulnya relatif jadi sudah. Iya, Ibu Ety suaranya terputus-putus, Ibu. Bagaimana? Ya. Iya, bagaimana, Bu? Ya, jadi parasetamol kalau jumlah 500 sekali makan, dan itu kan akan jadi sudah penelitian yang terkait dengan itu tentang fakultas kedokteran, kemudian dari Erpahan juga banyak melakukan penelitian parasetamol ini, gitu ya. Jadi hanya 5% yang akan keluar ke laut. Nah, sementara kalau saat ini memang kan cukup banyak orang yang menderita COVID ya. Nah, pada COVID ini kan otomatis banyak yang kena demam. Nah, karena orang kena demam, biasanya yang paling gampang itu ya cari parasetamol untuk obatnya. Begitu. Nah, hingga karena banyaknya yang demam, barangkali ya, akhirnya ekskresannya juga cukup banyak. Nah, namun demikian harus diingat ya, ketika dia masuk ke dalam laut, apalagi masuk ke Teluk Jakarta ya, Teluk Jakarta itu kan punya dinamika yang cukup tinggi karena punya arus pasang surut, kemudian juga punya ada arus yang di atas, ada arus yang di tengah, ada arus yang di bawah, ada gelombang, ada macam-macam. Dinamikanya tuh cukup tinggi di Teluk Jakarta. Nah, sehingga akhirnya terencerkan, begitu ya. Namun demikian, bisa jadi bahan pencemar lain selain dari ekspresta dari yang mengkonsumsi parasetamol tadi. Ya, seperti misalnya saja ada orang yang sudah membeli, tapi kemudian sudah dibuka, nggak biasanya suka ada yang membuang langsung. Nah, kalau membuangnya langsung sungai, misalnya kemudian masuk ke sungai, akhirnya juga akan terbawa ke laut, gitu ya. Nah, namun demikian tidak menutup kemungkinan ada sumber-sumber lain. Sebagai contoh, misalnya saja ada orang sengaja, katakanlah misalnya ada obat kadaluarsa, nah obat kadaluarsa ini kemudian oleh oknum yang nakal itu dibuang. Dan biasanya orang kalau membuang ke sungai, sudah membuang ke laut, itu menganggap bahwa sungai dan laut itu sebagai pembersih. Lupa bahwa sungai dan laut itu punya daya dukung dan daya tampung yang tertentu. Ya, sehingga begitu lewat dari daya dukung daya tampungnya, maka tentu
bisa akhirnya laut ini menjadi terkontaminasi, ya. Jadi belum bisa dikatakan sebagai tercemar. Nah, kenapa? Karena kalau tercemar itu harus ada baku mutu dulu, kemudian dari baku mutu ini dia melebihi baku mutu, barulah kita katakan tercemar. Nah, sedangkan paracetamol sampai hari ini kita masih belum punya. Di Indonesia, ya, di berbagai negara belum ada. Yang ada itu baru ada di Australia, itu pun juga bukan untuk ekosistem mereka, tapi kadarnya pada air minum. Jadi Kadarnya pada air minum, nah. Iya, karena kalau memang kalau di Dinas Lingkungan Hidup ini mengatakan menurut peraturan pemerintah hanya ada 38 parameter begitu ya Bu ya yang bisa mengindikasikan adanya pencemaran atau kontaminasi. Nah, kalau begitu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan hasil dari temuan paracetamol ini, hasil dari tes baku mutu ini? Ya gini ya, agak susah karena memang itu belum ada baku mutu. Jadi belum bisa kita mengatakan bahwa jumlah itu sudah mencemari Teluk Jakarta. Tapi kalau kita mengatakannya terkontaminasi, benar gitu ya. Dan jumlah sebesar hanya 400 sampai 600 nanogram loh, ini bukan miligram. Nanogram itu jangan khawatir terus akhirnya ada orang yang bilang bahwa ini mematikan ikan. Nggak akan mematikan ikan karena dosis tersebut belum masuk ke dalam dosis yang letal, belum masuk ke dalam dosis yang mematikan. Nah, namun kalau misalnya kita katakan itu sebagai dosis yang kronis, boleh dikatakan itu dosis yang kronis. Ya, sehingga kalau untuk yang hewan-hewan yang ukurannya besar ya, apalagi kalau misalnya kayak ikan kakap, ikan kerapu yang ukurannya besar-besar, saya kira pengaruhnya akan kecil sekali. Begitu. Gimana mengartikan bahwa ini baru menjadi dosis yang kronis, begitu? Apakah nanti maksudnya efeknya akan berdampak secara jangka panjang? Bisa jadi dampaknya bisa secara jangka panjang. Ya, jadi kalaupun jangka panjang, biasanya dampaknya itu karena paracetamol kalau masuk ke dalam tubuh, itu akan dimetabolisme di dalam hati. Nah, nanti hatilah yang biasanya akan kena dampak negatif. Berupa cancer hati yang akan rusak. Tapi harus dalam jumlah yang memang sudah memiliki batas yang daya dukung dari si hati tersebut untuk ini. Kebetulan pada ikan belum ada penelitian terkait dengan kemampuan hati untuk mendetoks si paracetamol itu berapa sih jumlahnya. Nah, itu belum ada penelitiannya yang ke arah sana. Yang ada itu justru malah adanya pada manusia ya. Kalau pada manusia dosis 500 mg sekali konsumsi sehari 3 kali itu masih relatif aman. Gitu. Yang saat ini ada, ini kira-kira akan bisa berpengaruh terhadap ikan itu, kemudian akhirnya akan terpengaruh terhadap manusia yang mengkonsumsinya itu, seperti apa Ibu? Berapa lama ini akan bisa berdampak? Jadi begini, kalau saya sih melihatnya jumlah sebesar 400 sampai 600 nanogram itu bukan jumlah yang besar. Itu jumlah yang kecil sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat manusia ya kan boleh mengkonsumsi satu kali konsumsi itu 500 ya, yang umum itu 500 mg. Berarti untuk yang 10 kilo itu kan boleh ada 50 ya, boleh ada 50 mg. Nah, sehingga kalau ikan itu ada berapa on. Nah, kita sebetulnya bisa mengkalkulasi berapa yang boleh masuk ke dalam ikan itu ini. Nah, hanya memang yang jadi masalah karena dia adanya di Teluk Jakarta, ikan tersebut kan hidupnya terus-terusan di Teluk Jakarta ya. Sehingga si ikan ini akan terus-terusan meminum air yang ada di Teluk Jakarta tersebut. Ya, sehingga cuman berapa jumlah yang diminum, nah itu kita bisa perhitungkan. Nah, sehingga si ikan ini bisa terus-terusan kemasukan paracetamol. Nah,
yang nantinya akan terpengaruh itu adalah hati. Dan yang kedua biasanya adalah alat pencernaan. Nah, kenapa alat pencernaan? Karena si alat pencernaan ini ya itu akan terpengaruh oleh si paracetamol. Karena paracetamol itu bisa merangsang dikeluarkannya asam lambung dari ikan ya. Sehingga barangkali mungkin ke depan jangan-jangan ikannya jadi kayak punya sakit mah begitu ya. Karena terus-terusan asam lambungnya keluar sehingga akhirnya sementara di dalam lambung ikan juga sama dengan manusia ada mukosa. Nah, mukosa ini bisa terus-terusan diiris ya, jadi teriritasi oleh paracetamol tadi ya karena adanya asam lambung tadi. Sehingga ya lama-lama lambungnya bisa luka. Nah, ini kan tidak mungkin terjadi pada ikan. Nah, kemudian dampak yang ketiga itu biasanya pada ikan itu adalah ada dampak sedikit, kemungkinannya itu ginjal. Ya, jadi ginjalnya yang akan terpengaruh ya. Jadi dia akan terus-terusan harus mengeluarkan paracetamol. Sehingga bukan tidak mungkin nanti si ginjalnya juga akan terganggu. Nah, namun dampaknya ke manusia, saya kira ke manusia ini kemungkinan sangat kecil ya, karena paracetamol itu tidak seperti misalnya katakanlah benzoviren, tidak seperti logam berat. Ya, benzoviren, logam berat itu memang dia half life-nya itu panjang sekali, begitu ya, sehingga akhirnya bisa terakumulasi di dalam tubuh, begitu. Nah, sementara pada ikan, saya kira karena kan akumulasinya itu yang karena reseptornya ada di hati, ya, maka dia akan terakumulasinya di dalam hati. Nah, sedangkan kita kalau mengkonsumsi ikan yang dari Jakarta, umumnya ikannya kecil-kecil. Hati itu akan dibuat. Ya, hatinya itu akan dibuat. Jadi hatinya tidak dimakan, tidak dikonsumsi. Gitu ya. Sehingga relatif kalau menurut saya sih walaupun belum ada penelitian, ini kita harus buktikan ya kebenarannya seperti apa melalui penelitian. Tapi kelihatannya kecil kemungkinannya akan langsung masuk ke dalam tubuh manusia. Karena untuk masuk ke dalam daging itu kan tidak langsung kita makan langsung masuk ke dalam daging. Tapi makanan itu ya nanti oleh ikan ataupun misalnya melalui proses minum si paracetamol itu masuk ke dalam usus, dari usus nanti akan dibawa ke hati untuk dilakukan detoksifikasi di situ. Ya ada penawaran racun begitu ya. Nah, banyak pada manusia sebanyak 95% itu bisa didetoksifikasi. Nah, sisanya itu kalau masih bisa didetoksifikasi biasanya oleh sitokrom P450 itu bisa diselesaikan. Tapi kalau terus-terusan kemungkinan akan ada sisa 5% tadi. Nah, 5% inilah yang nanti akan dikeluarkan. Begitu. Nah, setelah dari hati kan nanti baru diedarkan. Masih ada ginjal. Ginjal akan mengeluarkan yang paracetamol. Kemudian setelah itu masih ada sel. Di sel pun ada lisosom. Ya, yang juga akan memfagosit benda asing. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam daging. Jadi, jangan sekali ininya. Nah, sehingga menurut saya kemungkinannya tidak akan sampai ke manusia kalau dengan jumlah yang segitu. Jadi, saya sih hanya mengatakan, nggak usah terlalu khawatir lah dengan jumlah hanya 400 sampai 600 nanogram kalau terkait dengan yang kita konsumsi. Namun ada kekhawatiran itu justru saya malah pada mikroorganisme, karena mikroorganisme kan kecil sekali ya. Nah itu, jadi ada kekhawatiran dari saya, tapi ini pun juga kita masih harus membuktikan ya, benarkah itu nanti mikroorganismenya akan terganggu? Misalnya kalau ini terganggu tentu ya akan membahayakan, karena mikroorganisme misalnya katakanlah bakteri-bakteri yang akan menguraikan bahan organik, hanya menjadi bahan anorganik, akhirnya menjadi mati, nah bisa ada masalah nanti. Karena akan tertumpuk sampah organik yang terlalu banyak nanti di dalam ekosistem perairan. Baik, baik. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya saat ini untuk bisa mengkonsumsi ikan itu masih aman untuk manusia begitu ya Ibu ya, tetapi masih ada kemungkinan ini akan mengganggu ekosistem di Teluk Jakarta itu sendiri. Baik, kita akan break dulu Ibu, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda.